Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya teliti 1 semester belakangan. Jadi artikel ini berhubungan dengan pengenalan gerakan tangan untuk interaksi anak autis dengan algoritma kompleks Hull. Sekali lagi, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Baik, kalau bisa Pak Roni, terima kasih. Akan saya lanjut presentasinya. Jadi apa yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah tentang anak-anak, terutama anak-anak pengidap autisme. Dan pada usia anak-anak tentunya adalah usia yang tepat untuk melakukan pembelajaran. Jadi anak-anak itu juga berhak mendapatkan edukasi. Nah, kecenderungan pada anak pengidap sindrom autisme ini juga menjadi kesulitan tersendiri untuk melakukan edukasi. Nah, edukasi yang saya maksud di sini adalah ketika seorang anak melakukan interaksi dengan komputer. Jadi human computer interaksi atau interaksi manusia dengan komputer. Nah, untuk menyikapi hal tersebut ya, pada anak pengidap autisme, pada suatu jurnal ilmiah yang sudah saya teliti sebelumnya, itu dikatakan bahwa ada suatu tahapan dalam pengidap autisme, di anak-anak itu merasa kesulitan, bahwa dia itu kesulitan saat melakukan interaksi layaknya manusia yang normal pada biasanya. Jadi di jurnal penelitian tersebut dikatakan bahwa anak pengidap autisme itu lebih nyaman berinteraksi jika menggunakan gestur. Misalnya di sini yang saya tekankan adalah gestur pada tangan. Seperti itu. Nah, jadi di situ menjadi sebuah ide atau inovasi yang merangsang saya untuk melakukan sebuah penelitian pada bidang ini. Jadi bagaimana caranya kita, maksud saya komputer, itu mampu menangkap gerakan tangan kita, isyarat tangan, menjadi sebuah instruksi, sehingga gerakan tangan pada anak pengidap autisme mampu menggerakkan perangkat komputer, seperti itu. Nah, dari latar belakang yang sudah kita dengarkan barusan dari ucapan saya, kita temui sebuah problem, sebuah permasalahan intinya, yaitu adalah bagaimana menciptakan alat interaksi yang ramah bagi pengidap autisme. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, tentu saja akan saya batasi permasalahannya supaya penelitian yang saya lakukan itu tidak terlalu melebar kemana-mana. Kurang lebihnya seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini, yang pertama tentunya adalah jumlah jari dan pergerakan arah tangan berupa kombinasi yang sudah ditentukan, kemudian tidak ada objek bergerak lain, dan lain sebagainya ya. Dan aplikasi ini akan digunakan untuk menggerakkan sebuah aplikasi lain. Aplikasi lain itu adalah sebuah sarana edukasi, yaitu adalah sebuah game edukasi untuk anak-anak bernama Gikompris. Jadi Gikompris ini adalah game edukasi anak open source yang sebenarnya lebih sering digunakan di Linux. Ini saya dapat dari YouTube-nya Ono Wipurbo ya, dari Pak Ono Wipurbo. Jadi dari sebuah sistem operasi Kubuntu, di situ menyediakan built-in aplikasi-aplikasi game edukasi anak. Nah, saya dapatkan salah satu aplikasinya adalah Gikompris. Kayak gitu. Jadi latar belakang beres, masalah beres. Sekarang kita lanjut ke metode. Pada metode penelitian ini kita gunakan sebuah algoritma bernama convex Hull. Apa sih convex Hull ini? Jadi convex Hull ini adalah sebuah algoritma mencari sebuah kecembungan, titik-titik kecembungan. Misalnya di sini ada garis vertikal, katakanlah G, kemudian ada garis horizontal. Nah, jadi mana yang paling cembung dari titik-titik itu? Kita dapati di sini ada titik X,
dan titik Y. Itu kita hubungkan sehingga akan membentuk sebuah line atau garis cembung. Nah, sebagai contohnya di sini kita lihat titik-titik dari sebuah tangan yang cembung itu akan dihubungkan satu sama lain menjadi seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu sebenarnya ada algoritma lain yang saya gunakan, yaitu adalah convexity defects. Kebalikan dari convexul, convexity defects ini mencari concave. Concave itu adalah titik cekung, kecekungan pada suatu gambar, misalnya gambar tangan tadi. Jadi setelah kita cari kecembungan, sekarang kita cari kecekungan. Gunanya adalah seperti pada gambar berikut ini. Setelah titik-titik merah itu yang convexul ditemukan, kemudian kita cari convexity defects-nya. Ini menggunakan kontur warna. Convexul tadi juga seperti itu. Sebelumnya kita lakukan thresholding, kemudian konturnya jadi ditemukan, tinggal kita hitung untuk mencari titik-titik sehingga membentuk sebuah tangan. Setelah tangan terbentuk, maka sistem diharapkan mampu mengenali tangan. Ya, jadi pada video berikut, seperti yang kawan-kawan saksikan, ini saya melakukan percobaan untuk mengenali jari-jari tangan, yaitu jumlah jari-jarinya ada berapa yang sedang saya praktekkan di sini. Ya, sebenarnya cuma seperti ini. Sangat simpel sekali. Oke, waktu saya kurang 2 menit, akan saya skip saja di sini. Nah, rancangan sistemnya kira-kira seperti alur diagram berikut ya. Jadi kita ambil input frame dari kamera, itu maksudnya adalah video dipecah-pecah menjadi frame. Frame itu adalah gambar nantinya dan kita lakukan image processing menjadi hand gesture recognition, kemudian dilanjut menjadi pengenalan gerakan. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini akan ditaruhkan pada sebuah game GCompress. Jadi GCompress ini tampilannya seperti ini. Pada main menunya ini kita lihat di atas ada main menu yang lumayan banyak. Nah, di dalam main menu ini terdapat puluhan atau ratusan aktivitas-aktivitas yang bisa anak-anak lakukan. Misalnya di sini adalah sebuah permainan, sebuah kanal ya, ini kanal untuk melewatkan sebuah perahu sampai ke permukaan yang tinggi airnya berbeda. Nah, ini saya coba melakukan dengan 2 jari untuk memainkan GCompress. Nah, setelah itu aplikasi berhasil saya buat. Ini mohon maaf, fontnya tidak terbaca untuk rumus, tapi tidak apa-apa. Jadi pengujian tahap awal saya lakukan dengan 3 kali skenario. Itu berhubungan dengan tingkat pencahayaan berbeda, jarak yang berbeda, dan hasilnya adalah seperti berikut. Pada skenario ketiga menunjukkan akurasi yang paling tinggi dengan error yang paling kecil. Setelah pengujian tersebut, saya lakukan lagi confusion matrix. Saya konversi dari skenario 3 sebelumnya ini, karena dia merupakan skenario dengan tingkat keberhasilan yang paling tinggi. Kemudian saya tarik, di sini saya konversi menjadi bentuk biner antara 1 dan 0. Kemudian saya lakukan penghitungan untuk mencari hasil akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Seperti ini ya. Bisa kita lihat nilainya seperti ini. Jadi kesimpulannya, mohon maaf ini sudah 13 lebih 10 menit. Gak apa-apa, ini cuma tinggal 1 slide. Jadi kesimpulannya metode convexul dengan convexity defect dapat digunakan ya. Dapat digunakan untuk hand gesture recognition bagi anak pengidap autisme dalam berinteraksi dengan komputer. Tapi juga ada kontranya juga, ada negatifnya, yaitu jari-jari tangan itu memang terdeteksi. Cuman itu terbatas karena kamera yang kita gunakan. Kamera yang kita gunakan itu bagus atau tidak, seperti itu. Nah, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, misalnya pencahayaan, warna background, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita tarik di sini adalah penelitian ini menghasilkan akurasi sebesar 80% dengan menggunakan background berwarna gelap polos dan jarak tangan dengan kamera sejauh 50 cm serta kecerahannya senilai 30 lux. Seperti itu. Oke. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang saya utarakan barusan bisa memberikan sedikit gambaran kepada kawan-kawan semua.